Masyaallah muslimin, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, Kitab Tauhid Syekh Dr. Shalih bin Fauzan rahimallahu taala, ya. Di mana sebagaimana kita melihat di slide-nya, kajian kita sampai di materi ini, tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya, ya. Para ibu rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan berbicara terkait tentang tema ini, ya, tauhid rububiyah, yang dimana tauhid rububiyah ini kita berbicara tentang Allah, ya, yang dimana wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini akan keberadaannya Allah, akan adanya Allah, ya, yang karena jika kita pada perkara ini salah, keliru, ya, apalagi timbulnya tidak meyakini adanya Allah, ya, takut kita seperti apa yang disinyalir oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Muslim, dan itu diantaranya Rasul menyebutkan di antara yang akan terjadi peristiwa-peristiwa di akhir zaman, ya. Maka Rasul berpesan, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali as-solihah satakunu fitanan kakito illailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi udinahu bi aradin minad dunya, ya. Dimana pada hadis ini Rasul mengatakan bersegeralah kalian dalam beramal soleh, badiru bil a'mali as-solihah satakunu fitanan, karena akan terjadi fitnah-fitnah, ya. Fitan, ya, fitan itu jamak dari fitnah, fitnatun fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Kakito ilailil mudrim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita, ya. Kalau saya Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan yakunun nas hairon, jadi nanti akan menjadikan manusia pada waktu itu, kata beliau, bingung, ya, bingung. Yang sehingga penggambaran Rasul itu seperti sepenggal malam yang gelap gulita, menjadikan orang bingung. Dalam kondisi terang menjadi gelap itu menjadikan seorang menjadi bingung, ya, yang nanti diantaranya susah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Artinya seperti itu. Hairon, yakunun nas hairon, manusia pada waktu itu, ya, banyak yang akhirnya menjadi bingung. Ya, mungkin di kondisi kita hari inilah sudah banyak orang yang bingung, ya, harus beramal mana. Semua orang mengatakan ini yang benar, itu yang salah. Kita harus berakidah dengan akidah yang bagaimana, yang seperti apa. Nah, ini jika kita tidak semakin untuk memperdalam ilmu, maka kita bisa ikut terjerumus menjadi manusia-manusia yang hair, manusia-manusia yang bingung, ya, sepenggal malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, ya. Di pagi hari seorang itu masih mukmin, sore harinya sudah kafir, ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, dan bisa juga sebaliknya, sore harinya mukmin, paginya sudah kafir. Nah, ini kan begitu cepatnya gitu, ya. Nah, diantaranya apa? Perkara yang bisa mempercepat seorang pagi mukmin sore kafir atau sore mukmin pagi kafir, yaitu apa? Ketika dia mengingkari Allah, ya kan? Ya bisa jadi apa? Itu dengan sesuatu yang sederhana bisa jadi, ya, dengan obrolan kita dengan teman kita yang mungkin bisa jadi teman kita itu adalah ateis, atau teman kita liberal, teman kita yang tidak memiliki akidah yang kuat, pemahaman akidah yang benar, maka bisa jadi kita akan goyah, gitu kan, terkait tentang
rububiyah Allah, terkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi hari ini media sosial ya, kan banyak orang-orang itu terjerumus dan dengan akidah-akidah yang sesat itu karena aktif di media sosial yang dia buka pun adalah sesuatu yang akidah yang menyimpang, yang buruk gitu. Ya betapa banyaklah kita mendapati adanya orang-orang yang ikut pada pemahaman-pemahaman ekstrim. Dari mana coba itu kan? Karena mengikuti kajian-kajian atau makalah-makalah materi yang ada di media sosial kan gitu ya. Yang sehingga hari ini sudah pokoknya waktunya, wayahnya kita harus bergabung dengan kelompok yang istilahnya di bahasa mereka mungkin yang akan menyelamatkan, kelompok yang terpilih, gitu kan? Yang tidak jarang akhirnya wanita buta syariat, gitu kan? Akhirnya nggak tahu ada mahramnya atau enggak berangkat kan, gitu kan? Ya ke Suriah pada waktu itu, pada masanya kan, pada musimnya itu kan, diantaranya ketika diinterogasi gitu, kenapa kok kamu begitu? Dapat dari media sosial kan, artinya seperti itu. Ya terjerumus kepada satu bentuk akidah atau pemahaman yang ekstremis yang sampai seperti itu ya. Yang sampai bahkan saya pernah dengar itu sampai mereka tidak peduli dengan suaminya gitu loh. Jadi suaminya sudah melarang ya enggak, ya sudah. Kalau gitu berarti kita enggak bersama lagi, saya mau berangkat ya kan gitu. Nanti untuk mencari suami di sana. Ya kan alangkah Masya Allah ya. Seorang wanita loh apalagi nih lah. Laki-laki kan monggo aja mau kemana aja. Tapi ini seorang wanita, seorang ibu, memiliki anak, memiliki suami, artinya kan seperti itu ya. Nah jadi bisa terjadi begitu ya. Di media sosial juga yang mungkin nanti akan menawarkan terkait tentang pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah ketika itu kemudian merasuk pada diri kita, ternyata kemudian kita pandang masuk kepada akal, yang kita menyampingkan syariat, menyampingkan daripada dalil, ya konsep Al-Quran maupun hadis. Nah ini bisa dalam sekejap pindahnya keyakinan kita yang tadinya meyakini Allah, yang bisa jadi kemudian meyakini dengan tidak adanya Allah, ya kan begitu. Ya maka hal ini adalah hal yang sangat penting ya untuk menjadi benteng bagi kita, yang untuk selalu tertanam pada diri kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang ini lebih kaitan tentang tauhid rububiyah ya. Kalaupun kita juga mendapati, nanti akan kita kaji di sini, orang-orang musyrik ya, di mana mengakui juga akan tauhid rububiyah, tapi kan nggak sempurna gitu ya. Kenapa? Karena mereka bermasalah juga pada tauhid uluhiyah kan begitu ya. Bahkan sebagian para ulama nanti membuat judul-judul kajian mereka atau tulisan mereka ya, rusaknya tauhid rububiyah itu akan kemudian terus berpengaruh kepada tauhid uluhiyah. Hanya seperti itu ya. Nah, jadi yang sehingganya juga benarnya tauhid seseorang terkait dengan tauhid rububiyah itu akan menjadikan benarnya dengan tauhid uluhiyah. Gitu. Karena kan nanti kita ketika tauhid rububiyah itu kan berbicara tentang Allah, berbicara tentang af'alullah, perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Artinya kan begitu ya. Kita nanti terkait tentang tauhid rububiyah akan berbicara tentang itu. Yang jika kita benar, berarti kan kita meyakini yang memberi rizki Allah, yang menurunkan hujan Allah, ya, yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, menumbuhkan buah-buahan Allah, menumbuhkan sayur-sayuran Allah, menumbuhkan biji-bijian Allah. Yang dengan ketika kita meyakini ini benar, tertuntut apa? Kita untuk syukur kepada Allah, kan begitu. Ya, syukur kepada Allah itu berarti mengikuti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, ya sholat, ya kan gitu. Allah perintahkan baik kita untuk puasa, ya puasa. Allah perintahkan kita untuk kurban, ya kita untuk berkurban. Allah perintahkan kita untuk bagi wanita untuk menutup aurat, untuk berhijab, ya untuk berhijab. Artinya kan begitu. Ya, tanda seseorang itu tauhid uluhiyahnya salah, tauhid uluhiyahnya rusak, yang bisa diawali karena tauhid rububiyahnya rusak gitu loh. Dia lupa bahwa yang menjadikan dia sehat sampai selama ini Allah, yang menjadikan dia bisa makan,
dan makanan atau minuman yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya itu kemudian berfungsi, itu siapa yang menjadikan itu semua? Allah. Ya kan begitu. Yang karenanya apa? Bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan ibadah. Dengan melakukan ibadah itulah realisasi daripada tauhid uluhiyah. Dari mana itu semua? Yang dimulai dengan meyakini terkait tentang tauhid rububiyah. Yang sehingga apa? Ya untuk mensyukuri dan tertuntut untuk beribadah dengan benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukadimah di majelis kita, tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Nah, apa itu tauhid? Ya, pertama akan kita awali dari ini definisi ya, apa itu tauhid? Ya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, inilah yang nanti ya, dalam kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah hanya satu-satunya ilah kita, meliputi hal apa saja? Keesaan Allah dalam rububiyah. Ya, nanti akan kita kaji rububiyah ini apa, kan gitu kan, kaitan tentang perihal apa, ya. Kemudian ikhlas beribadah kepadanya. Ya, ini kaitan tentang tauhid uluhiyah. Ya, kaitan tentang tauhid uluhiyah. Tauhidul ibadah. Tauhid ya, bagaimana kita untuk mempraktekkan ibadah. Ya. Yaitu ikhlas beribadah kepadanya, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, ya, tidak melakukan ibadah dengan niat yang salah, ya, dengan cara niat yang salah itu adalah ketika meniatkan untuk selain Allah. Ya. Maka dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima kalau tidak salah kan jelas itu ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kata Allah, kami tidak pernah memerintahkan hamba untuk beribadah itu kecuali mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya yang nanti terkait tentang tauhid asma wa sifat ya. Nah, ini tauhid yang sehingga apa? Mencakup daripada 3 pembagian tauhid ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Nah, apakah kita harus wajib dengan membagi 3 tauhid seperti ini? Ya tidak wajib sebetulnya. Pembagian ini sebetulnya untuk mempermudah kita agar memiliki keyakinan, pemahaman tauhid secara utuh. Kenapa kok kita menyebutkan dengan adanya 3 tauhid ini? Ya karena ini yang disepakati di kalangan para ulama salaf, gitu loh. Yang dikenal mereka dengan pembagian daripada 3 tauhid. Ketika nanti bagaimana kalau kita hanya membagi 2? Ya monggo, yang penting lengkap gitu ya. Yang penting benar. Kita dalam mendefinisikan tauhid, kita dalam memahami dan meyakini tentang tauhid, artinya begitu, nggak masalah. Atau pembagiannya yang lebih daripada 3, ada yang menambah dengan tauhid mulkiyah, itu ya, dengan tauhid mulkiyah, ya monggo. Ya meskipun dengan ketika kita membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, mulkiyah itu sudah masuk salah satu daripada tauhid itu, masuk pada ya tauhid rububiyah. Ya, mulkiyah ini kan kaitan dengan kekuasaan. Mulkun itu artinya kuasa, malik itu artinya penguasa, malik yaumiddin ya, penguasa hari pembalasan, penguasa hari kebangkitan, artinya kan begitu. Ya, jadi kenapa kok kita tidak menambah dengan adanya tauhid mulkiyah? Karena tauhid mulkiyah sudah masuk di tauhid rububiyah, karena kaitan tentang kekuasaan, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu ya malikul mulki, Allah itu adalah raja di raja, ya, raja di atas para raja yang ada dari makhluk, artinya kan begitu ya. Nah, ini qanafidurahmakumullah ya.
Dan ditambah lagi nanti kita akan mendapati yang dilakukan oleh para ulama dengan membagi tauhid menjadi 3 ini, mereka memiliki landasan dalil. Kan seperti itu ya. Nah ini 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Ya. Karenanya apa? Satu ayat dalam Al-Quran yang sekaligus menyebutkan 3 tauhid. Ya. Surat Maryam ayat 65. Ya. Surat Maryam di ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ya, insyaallah ya. Nah, kalau nggak ngerti ini susah loh. Ya, 1 ayat yang menyebutkan tentang 3 tauhid, gitu kan? Kalau mungkin 1 surat menyebutkan 3 tauhid, ya mungkin masih akan banyak ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Meskipun ini nanti akan fokus berbicara mungkin terkait dengan tauhid rububiyah, artinya kan begitu ya. Ya, atau mungkin ayat surat yang lain, tapi ini ayat. Kita bicaranya ayat. 1 ayat yang berbicara tentang 3 tauhid sekaligus. Ya. Di mana apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini terkait tentang tauhid rububiyah. Ya, Allah pemilik, Allah pencipta, Allah pemelihara dan seterusnya. Artinya ini kaitan tentang Allah. Maka Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ini berbicara tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Nanti setelah ini kita akan mengkaji definisi tauhid rububiyah. Yang karena memang kita kaji baru tauhid rububiyah. Di majelis ini kita mengkaji terkait tentang tauhid rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Ya, beribadahlah kamu kepada Rabb samawati wal ard, Rabb pemilik langit dan bumi, yang artinya adalah Allah. Beribadahlah kepadanya, wastabir li ibadatihi, dan sangat-sangat bersabarlah kamu ketika beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah ditambah huruf, aslinya kan itu kan apa? Wasbir ya, tapi di situ tambah tok. Ya, wastabir. Nah, ini untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Ya, sabar aja itu udah benar sebetulnya. Wasbir li ibadatihi, bersabarlah. Tapi di sini penekanan Allah wastabir. Ya. Maka nanti hebatnya bahasa Arab kan begitu ya. Ya, contoh di surat Ali Imran kalau tidak salah apa ya, di ayat yang ke-200 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Gitu ya. Itu udah beda itu. Padahal dari satu kata ya as-sabru, sabar. Tapi di lafadz yang pertama ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Isbiru. Lafadz yang kedua wasabiru. Ya. Nah, nanti kalau isbiru itu sabar pada musibah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya, ya termasuk apa namanya pada 3 sabar itu ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar terkait dengan takdir Allah. Lantas apa makna wasobiru? Padahal sama-sama diambil dari kata sobaro, asobru, ya. Kalau ya wasobiru itu adalah ya sabar asobru ala a'dailah, bersabar dari musuh-musuh Allah yang akan mengganggu, ya, akan mengganggu baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya, terutama adalah manusia
yang dibacakan ta'awud tidak pergi ya. Kalau seton jin kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pergi. Nek manusia gitu kan. Ya, menggoda kita, mau menjerumuskan kita, mau mencelakakan kita, ta'awud 1000 kali, ya malah tambah dekat gitu ya. Ya, tambah berbuat buruk kepada kita. Ya, dia merasa merasa tersinggung gitu ya. Emangnya saya jin? Ya, ya memang sih bukan jin, tapi lebih dahsyat dari jin ya. Ya. Karena kadang kan gitu ya. Ya, setan itu kan goda orang itu ya. Contoh perempuan ya, sudah dalam kondisi yang kepepet, susah gitu ya. Yang ketika dalam kondisi itu dia masih bisa bersabar untuk mungkin memakai hijab gitu ya. Setan itu godanya pelan-pelan banget untuk semakin tidak syar'i di dalam memakai hijabnya. Contoh yang sampai naudzubillah melepas hijabnya berani keluar yang terlihat oleh yang bukan mahram, contoh mungkin begitu. Itu pelan-pelan banget, berproses, sabar banget setan itu. Berarti ternyata setan itu pun pemilik kesabaran ya, gitu ya. Tapi ketika manusia yang goda, wah masya Allah, ringkas, gitu kan. Pak, saya kesini butuh pekerjaan, gitu ya. Oh boleh, memang kami lagi mencari mencari orang yang siap untuk kerja, tapi nanti untuk ya melayani daripada pelanggan kami yang mereka ingin membeli produk-produk kami. Tapi syaratnya nggak boleh pakai hijab loh Mbak, ya kan gitu kan? Ya, tapi insya Allah Mbak gajinya gede. Bulan pertama aja 5 juta, langsung. Wah ini penggoyahan ini kan? 5 juta. Kerja di bagian apa? Cuman 1,5, cuman 2 juta. Ya, tapi syaratnya Pak, lepas hijab. Ya, karena untuk bisa berpenampilan mungkin terlihat menarik, yang nanti kemudian para pelanggan itu senang, besok bisa terus kembali ke sana, kan begitu ya. Akhirnya apa? Ya, insya Allah siap. Kapan saya bisa boleh masuk? Ya besok 1 pekan training. Nah udah. Ya nggak pakai apa-apa, nggak pakai jilbab. Udah. Oh, berarti lebih dahsyat ya godaannya. Yang tadi setan itu pelan-pelan untuk ngerayu, untuk ini dengan memasukkan ke pemikirannya subhat-subhat gitu ya. Ternyata ketika setan manusia jelek langsung besok udah nggak pakai hijab, selesai. Insya Allah. Kadang terjadi begitu ya. Nah maka apa? Ya, fa'budhu wastabir ibadatihi, maka beribadah kamu kepada Allah dan perlu sabar ekstra dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah memiliki ya nama-nama? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki nama-nama, dari nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini ya yang menyebutkan bahwa satu ayat menyebutkan dengan 3 tauhid, adanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Kemudian berikutnya makna tauhid rububiyah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, dalam segala perbuatan Allah. Gitu ya. Dalam segala perbuatan Allah. Dalam segala perbuatan Allah, maka ringkasnya, mudahnya kita untuk menghafal, memahami terkait tentang tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu terkait tentang perbuatan Allah. Ya, apa perbuatan Allah? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur, ya, membalas, menghukum, ya, penyembuh. Ya. Nah, ini terkait tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, maka nanti para ibu syaramakumullah sampai ayat itu mendetail. Ketika menyebutkan tentang perbuatan Allah selalu menggunakan kata fa'ala, fa'alun lima yurid. Allah
maha mampu untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dalam surat Al-Fil, yang itu perbuatan Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah perbuat? Pakai kata fa'ala, bukan amila. Kalau amila itu perbuatan hamba, amal soleh ya. Innalladzina amanu wa amilu solihat. Kenapa? Karena kalau hamba berbuat itu butuh action. Allah nggak perlu action, ya kan? Cukup hanya mengatakan kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqulu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu cukup hanya mengucapkan kun fayakun. Maka syarah hadis Rasul itu yang menyebutkan tentang Isa ibnu Maryam, di mana kita juga untuk meyakini ya tentang Isa ibnu Maryam bahwa Isa itu adalah seorang nabi, ibunya adalah Maryam, yang diantaranya prosesnya apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Ya, kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Kalimat apa itu? Kun fayakun. Gitu ya. Jadi Allah kalau berkehendak untuk di mana apa? Menjadikan sesuatu nggak perlu amal, ya kan? Nggak perlu repot Allah itu. Gitu ya. Makanya ketika adanya orang-orang Nasrani yang kemudian mengagungkan Nabi Isa, yang mereka meyakini diantaranya adalah Nabi Isa sebagai anak Tuhan, anak ilah, sebetulnya apa? Itu nggak begitu keren. Kenapa? Karena masih adanya ibunya, yaitu Maryam. Yang paling keren adalah ciptaannya Allah, yaitu Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi kenapa mereka tidak mengagungkan Nabi Adam? Kan gitu ya istilahnya ya. Kalau kita mau keren-kerenan penciptaan, artinya apa yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa tanpa ayah, tapi adanya ibu. Dan itu masih masuk akal. Ya, artinya apa? Ada ibunya. Ya, ada ibunya. Tapi di mana apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Wa ruhu minhu itu diantaranya adalah yang dimaksud adalah Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Amin. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada kalimat kun fayakun kepada Maryam. Maka apa? Ketika kemudian Allah sudah berkehendak hanya cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadi. Maka kalimat yang terkait tentang perbuatan Allah selalu dengan menggunakan kata fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang berbuat kepada pasukan bergajah itu siapa? Allah. Ya. Fa'ala dalam surat Al-Fajr kalau nggak salah ya. Ya. Bil'ad yang melakukan kepada kaum Ad. Siapa? Allah. Maka juga menggunakan kata fa'ala. Ya. Tapi bagi hamba berbuat itu dengan menggunakan kata amila. Karena apa? Hamba itu nggak bisa ketika dia dikatakan berbuat yang kemudian cuman diem, gitu ya. Makanya nanti ya, ketika berbicara terkait tentang masih berat mana antara kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya. Para ulama mengatakan apa? Ya masih berat melakukan perintah, ya. Karena meninggalkan larangan itu cukup kita diem rampung. Ya, cukup kita diem atau banyak mungkin di rumah, ya, yang kalau di luar temennya ngajak-ngajak, biasanya kan keburukan itu kan terjadi di luar rumah, gitu kan? Keburukan terjadi di luar rumah, ya. Nah, di mana apa? Ketika kita untuk menjauhkan diri dari yang dilarang, cukup kita tidak banyak aktivitas, cukup kita banyak diem, akan lebih banyak selamatnya kita dari keburukan. Tapi dalam melakukan yang diperintahkan oleh Allah tidak cukup kita kalau cuman diem. Lah aku pengen baca Quran biar dapat pahala banyak. Kok cuman diem? Nggak cari Al-Quran, nggak membaca Al-Quran. Lah aku pengen menjaga sholat duha. Kok cuman diem? Semua aktivitas yang diperintahkan untuk adanya action. Maka di mana apa? Itu lebih berat. Ya. Dan itu akan lebih mendatangkan daripada pahala yang lebih banyak. Karena tidak cukup tinggal diem.
Ya, kalau untuk menjauhkan yang dilarang cukup kita tinggal diem, tidak melakukan apa-apa, justru banyak berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan lebih aman. Ya, tapi dalam melaksanakan yang diperintahkan harus adanya action perbuatan yang bisa untuk kita lakukan. Nah, jadi terkait tentang tauhid rububiyah itu adalah yang terkait tentang perbuatan-perbuatan Allah, terkait tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Di antaranya, nah ini Ana sebutkan di sini dengan bahasa di antaranya. Satu, dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar itu ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya. Dengan meyakini bahwa dialah Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Itu ya. Maka kan kalau nggak salah surat Al-Mulk apa ya? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya, itu kalau nggak salah dalam surat Al-Mulk ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Sungguhnya nggak ada yang paling ngerti tentang yang diciptakan kecuali yang menciptakan. Kan begitu ya? Ya. Kalau pengibaratan kita buat roti, yang paling ngerti tentang roti itu ya yang buat dong. Ya. Ketika yang nyicip itu mungkin ya apa ya, nembak-nembak lah. Gitu kan? Mungkin buat bolu lah ya. Buat bolu, campuran susunya berapa, campuran telurnya berapa, terus mungkin gulanya berapa, ya, dan seterusnya dari bahan-bahan yang ada. Ketika temennya, nyicip, saya baru buat bolu, enak, ya kan gitu ya. Dicicip memang enak. Coba kira-kira bahan-bahan induk-induknya aja lah. Berapa kira-kira takarannya? Ya pun cuma nebak-nebak toh, karena nggak yang buat. Yang paling ngerti siapa? Yang buat lah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Artinya begitu. Artinya yang tahu tentang alam semesta ini, ya. Yang tahu tentang kita manusia yang menciptakan adalah Allah, berarti yang tahu tentang kita itu ya Allah, bukan selain Allah. Maka ada kan begitu Bu ya, orang ateis itu yang ya kadang gitu kan, mereka yang selalu kepada akal, ya kesombongannya dengan tidak mau menerima adanya Allah, orang-orang ateis itu. Ada satu penelitian yang ketika dijelaskan bahwa pencipta segala sesuatu yang ada ini Allah, dia akhirnya apa? Orang ateis ini mengatakan, saya pun bisa membuat ciptaan. Kata dia gitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia buktikan itu. Ya, daging yang kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah. Dia mengatakan, saya mau menciptakan ulat. Nanti setelah beberapa hari dari ini kita buka, di dalamnya ada ulatnya. Itu saya yang menciptakan. Kan ketika kita tutup daging ini nggak ada ulatnya, ya toh, nggak ada ulatnya, ya, nggak ada ulatnya. Maka kemudian apa? Memang betul, gitu kan? Setelah beberapa hari daging itu membusuk, ada ulatnya, ya. Dan itu kajian yang sangat mudah dalam konsep syariat gitu ya. Saya membaca buku itu terkait tentang bukti ilmiah terkait bahwa jasad para nabi syuhada tidak dimakan tanah. Ya, sangat bagus itu bukunya. Nanti riset secara ilmiahnya itu kan apa? Karena di setiap tubuh kita itu ada makhluk terkecil namanya mikroba. Ya, mikroba itu pun makhluknya Allah. Ya. Yang ini kita berbicara dari makhluk terkecilnya ya. Yang padahal juga jangankan kita berbicara makhluk terkecil, makhluk terbesar aja ada yang akan kita bawa mati ke dalam alam kubur kita. Adanya mungkin cacing-cacing kan di dalam perut kita kan, istilahnya begitu ya. Yang itu sangat memungkinkan kemudian nanti membusuk akan menggerogoti. Kan gitu artinya begitu ya.
Yang dimana apa? Cacing ini kan makhluk Allah. Ketika Allah berkata kepada mereka, kamu jangan makan. Selesai. Ya kan begitu. Begitu juga termasuk kalau seorang mungkin agak sulit ketika terkait tentang cacing tadi itu. Maka apa? Mikroba tadi. Mikroba tadi ini pun makhluknya Allah. Makhluk terkecil yang ketika Allah kemudian berkata kepada makhluknya, kamu jangan makan jasad ini. Enggak dimakan sama mikroba. Ya, yang kita kan kadang apa? Jenazah itu kan udah dimandikan ya, bersih banget, kasih wewangian ya untuk agar kemudian wangi, kondisi bersih. Tapi kenapa ketika dimakamkan dalam proses waktu yang kemudian juga apa? Melepuh kulitnya, melepuh dagingnya. Gitu ya. Karena apa? Adanya makhluk terkecil yang tidak terlihat oleh pandangan mata yang disebut dengan mikroba. Dan mikroba itu adalah makhluknya Allah. Nah, ternyata apa? Orang ateis tadi itu melakukan penelitian, setelah dibuka benar adanya ulat-ulat. Tuh kan? Ya, kata dia dengan kesombongannya kan, saya bisa menciptakan ulat. Yang tadinya di daging ini nggak ada ulat ketika kita tutup berapa hari yang lalu, sekarang kita lihat di dalamnya ada ulatnya. Itulah saya yang menciptakan. Maka orang yang cerdas kemudian mengatakan, ayat Al-Quran, ayat kami, kata seorang muslim itu, mengatakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, tidak ada yang paling ngerti tentang apa yang diciptakan, kecuali yang menciptakan. Oke, kalau ulat itu Anda merasa yang menciptakan, sekarang jumlahnya ada berapa? Ayo. Wah, kalau jumlahnya ya nggak tahu. Tapi yang penting kan dari tadinya daging yang tidak ada ulat, sekarang ada ulat. Ulat itu aku yang menciptakan. Loh, sampean yang menciptakan kok jumlahnya nggak ngerti? Ya kan gitu. Terus sekarang jumlahnya berapa? Yang jantan berapa? Yang betina berapa? Tambah bingung dia. Ya kan memang nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Nah, jadi Masya-Allah, kita untuk meyakini bahwa Allah lah pencipta. Maka di sini yang pertama kaitan ya terkait tentang tauhid rububiyah ya dengan meyakini bahwa dialah Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluk yang Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Gitu ya. Ya maka sangat wajar. Hukum udah jelas. Kok mau diganti dengan hukum yang lain? Ya nggak bisa. Nggak ngerti kita tentang kondisi kita. Maka apa? Efeknya masih banyak kemungkaran, keburukan yang terjadi. Bagi bujang gadis, muhson, apa yang belum muhson, dicambuk, ya 80 kali cambukan, dipisahkan. Itu kan? Yang sudah menikah, berkeluarga, dirajam. Al-qatlu bil qatli, yang membunuh ganti dengan bunuh. Wal juruhul kisos, yang memberikan luka maka untuk dilukai juga, itu sebagai satu bentuk kisos. Yang mencuri maka dipotong tangan. Ini hukum aturan dari siapa? Allah dan Rasulnya. Yang paling ngerti tentang kita, yang menciptakan kita Allah. Rasul mendapatkan informasi dari Allah, tapi kok mau diganti? Meninggalkan efek berikutnya. Coba kan, di penjara cuma berapa? Ya, gampang lah wong korupsinya. Ya, 1 triliun. Ya, ketika di penjara berapa dendanya? Ya, sekian miliar. Yo, masih untung. Ya kan begitu kan? Besok gitu lagi. Ya, ketika diganti dengan penjara ternyata apa? Para pencuri motor, berapa hukuman mereka? Mungkin 2 tahun. 2 tahun dicampurkan sama ahli-ahli pencuri motor, lebih pintar lagi dia. Nanti ketika keluar lebih mahir lagi dia. Ya kan? Coba, masih meninggalkan PR. Tapi coba, meskipun harus kemudian, ya Allah, kok begitu amat ya, sampai mati itu, dirajam. Tapi apa? Ya, menjadi bergemetar orang-orang yang suka berbuat keburukan seperti itu. Wis, saya nggak meneh-meneh, pumpung nggak ketahuan, stop sekarang. Nah, coba kan begitu. Walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya apa? Di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Meskipun harus mengorbankan satu mungkin yang tidak hidup. Tapi apa? Untuk menghidupkan banyak orang. Gitu kan? Saya akhirnya hari ini apa? Masya Allah. Lah bagaimana ketika kemudian mau menjadi pimpinan-pimpinan yang kemudian ya terjerat korupsi ini, terjerat korupsi ini. Nah terus kayak mana akan memimpin umat? Akan memimpin manusia? Gitu. Kalau dari apa atasannya itu aja begitu, bagaimana nanti akan terjadi kepada rakyat?
Kenapa? Karena orang yang dan nanti ada kaidahnya itu ya. Jadi seorang itu akan memusuhi ya apa yang menjadi kelemahan dia. Gitu kan? Itu akan dia musuhi gitu loh. Karena apa? Dia merasa bahwa dia nggak sanggup pada hal itu gitu. Maka dia nanti akan keluh untuk berbicara tentang korupsi. Dianya sendiri suka korupsi, kan begitu. Ya, dia sendiri nggak akan bisa untuk ngomong tentang masalah itu kalau dia sendiri bermasalah pada perkara itu, kan begitu ya. Nah ini, maka masya Allah ya. Jadi ketika hukum Islam ini banyak yang digeser-geser, banyak yang diotak-atik, banyak yang digonta-ganti, nah inilah menjadi PR besar. Ya, nah ini jadi karena yang paling ngerti tentang kita ya Allah, ya. Jadi sangat pas lah hukum-hukum yang diterapkan itu untuk menjadikan agar ya jerahnya kita, benernya kita, baiknya kita, kan begitu ya. Yang kedua, bahwasanya dia Allah adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah binatang melata yang ada di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada lain kecuali rizkinya sudah ada di tangan Allah. Ya, nah ketika terkait tentang masalah rizki itu udah selagi hidup pasti masih akan diberi rizki oleh Allah. Ya, dan begitu beragam dan banyaknya daripada makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, kan gitu ya, yang kita nggak ngerti ya, di dalam lautan, sudah dalam lautan pun di lubangnya. Ya, di perut bumi mana, di lubangnya, wah ini mereka hidup karena di mana pas lagi hidup akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Terkait dengan tentang rezeki itu begitu ya. Jadi saya sering mengambil pelajaran gitu ya. Kami dari kampung itu kalau mau ke kota, ke Bandar Lampung, biasanya orang tua itu harus keluar dulu pakai ya sebenarnya untuk mempermudah ya, pakai motor nanti dititipkan. Ada langganan titip yang dari dulu sehat sampai sekarang sudah sakit-sakitan gitu ya. Itu sakitnya sudah komplikasi gitu. Ya saya sempat tanya ke orang tua gitu kan, yang suka dititipin motor kayak mana kabarnya gitu. Ya masih gitu kan. Ya karena saya tahu dengar sudah sakit komplikasi artinya begitu gitu. Ya cuman tiduran aja gitu kan, cuman tiduran aja. Padahal saya tahu dulunya itu orang yang sangat aktif di kegiatan-kegiatan artinya aktif untuk ma'isyah, aktif untuk mencari uang, artinya begitu ya. Ya. Tapi orang tua mengatakan ya dia sekarang kegiatan cuma di atas kasur. Tapi gemuk loh gitu ya. Masya Allah, nggak cari ma'isyah aja gemuk kan akhirnya gitu ya. Padahal dia udah nggak cari ma'isyah gitu loh. Dia cuma di tempat tidur aja kan udah nggak bisa apa-apa. Tapi informasinya gemuk, ya. Artinya apa? Yang dulu ketika dia mungkin dengan kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diberi rezeki oleh Allah, dengan sekarang tidak begitu pun masih tetap diberi rezeki oleh Allah. Ya. Nah ini untuk menunjukkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dari binatang melata pun yang ada di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka artinya apa? Ya kita untuk tidak khawatir terkait tentang rezeki Allah. Ya, kadang yang menjadikan kekhawatiran kita itu adalah karena apa? Keinginan kita. Sebetulnya kan begitu ya. Ya, makanya kadang ada bahasa begitu ya. Kenapa anak-anak itu kok kalau mainan itu riang banget, gitu ya? Karena nggak banyak keinginan, ya kan? Ya, kenapa kita meskipun diem tapi pikirannya kemana-mana? Karena keinginannya banyak. Sehingga untuk menutupi keinginan itu kadang yang harus bagaimana caranya bagaimana, kan begitu. Anak-anak itu los aja toh, main lari sana lari sini riang kayak gak ada beban. Karena apa? Keinginannya belum banyak. Ya, kita itu diem tapi mikirnya terlalu tinggi, terlalu dalam. Ya, sampai kayaknya nggak bahagia hidupnya gitu ya, karena yang diinginkan banyak. Ya, jadi kalau hanya sekedar rizki, insya Allah. Ya, hanya sekedar rizki ya. Apalagi konsepnya hidup di kampung, nah, itu udah pokoknya nyaman.
tinggal keliling. Orang sana punya daun singkong, orang sana punya kates, orang sana ya punya daun katu, orang sana ya punya pohon nangka. Ya udah, ya. Apalagi kita di situ ya dikenal baik oleh mereka, ya udah gitu kan. Oh ya ambil Pak Ustadz ya, ambil Bu Ustadzah gitu ya. Nggak ada yang pasti nolak, nggak dikasih gitu ya. Padahal kita cuma nanya, oh itu pepayanya banyak nggih Bude gitu ya. Ya padahal nggak minta loh ya. Tapi bahasanya mandan-mandan mirip-mirip keminta sebetulnya gitu ya. Tapi bahasanya begitu. Oh, Pak Ustadz pingin masak pepaya. Ya, bolehlah kan gitu ya. Ya akhirnya nggak ngambil, diambilin. Masya Allah ya. Daun singkongnya subur-subur Bude. Ya, oh nggih. Nek ajeng nyanten, nyanten soalnya ya utuh duitnya gitu ya, tinggallah di desa ya. Tapi nanti jadi tandai kalau kesini ini pasti minta ini gitu ya. Jadi lama-lama ditandai, ngerti juga dia ya. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, artinya kalau kita berbicara rezeki insyaallah ya bukan suatu yang sulit ya. Karena itu sudah menjadi janji Allah. Di antaranya juga dialah Allah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan, dan dia yang memuliakan dan menghinakan, Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya. Nah, ini ya. Katakan Allah malikul mulk, tu'til mulka man tasya, memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, mengangkat ya kekuasaan dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa tu'izzu man tasya, memuliakan orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Wa tudhillu man tasya, dan menghinakan yang dikehendaki oleh Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dialah Allah yang maha mampu di atas segala sesuatunya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, ya. Dan dialah Allah ya yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas, ya. Nah, ini hal-hal terkait tentang tauhid rububiyah, ya. Allah penguasa alam, pengatur semesta, ya. Jadi yang untuk menunjukkan dengan keberaturannya, ya ini menunjukkan ada yang mengatur, dan yang mengatur itu esa, yang cuman satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat itu kan dikatakan begitu ya. Kalaulah di atas muka bumi ini ada beberapa ilah, maka mereka pasti ingin menguasai lebih dari ilah-ilah yang lain. Maka pasti apa? Ya akan terjadi perselisihan, akan terjadi gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Maka untuk menunjukkan satu, kebijakan adalah dari satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan begitu cakapnya ya pengaturan Allah, gitu kan? Ya, dengan matahari yang pas untuk kehidupan. Ya, kalau terlalu panas membakar, terlalu dingin ya menjadikan dingin yang bisa jadi badan tidak kuat, begitu ya. Dan seterusnya dari apa yang Allah atur ya, dari angin yang ada, planet-planet yang ada, dan tidak pernah salah, keliru ya, yang lalai ya, yang ternyata siang kok yang keluar bulan, kan gitu ya. Ketika malam kok yang keluar matahari, ya, enggak terjadi begitu gitu ya. Masya Allah, sudah sekian ribu tahun ya, ini masih dalam kondisi peredaran yang benar, ya. Juga Allah telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Jadi Allah nggak perlu bantuan. Sebagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam menciptakan dan memberikan rezeki. Ya, sebagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam menciptakan dan memberikan rezeki. Ya, Allah nggak butuh bantuan untuk memberikan rezeki, untuk
kemudian menciptakan, ya. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Ya, inilah ciptaan Allah yang ada, ya. Kemudian apa? Madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan dari selain Allah? Ya, mereka yang mengaku-ngaku bisa menciptakan. Ya, seperti tadi itu, ya, menciptakan ulat, menciptakan ini. Ya, belatung itu tadi ternyata tidak bisa. Gitu kan? Ya itu teori yang semua orang juga bisa dengan berbuat seperti itu, ya. Karena di tangan kita sendiri aja mengandung kuman-kuman. Ya. Maka diantaranya daging yang terkena tangan kita yang dengan belum itu kondisinya berbeda, akan lebih awet yang belum. Ya, kalau yang sudah terkena, maka diantaranya makan itu kenapa untuk menggunakan tangan, ya, tidak menggunakan sendok. Karena apa? Tangan kita mengandung enzim yang mudah untuk ya melembutkan makanan, ya, menjadikan busuk makanan sehingga nanti akan mudah ya diolah oleh usus, kan begitu, ya. Nah, itu begitu indahnya konsep syariat ini, ya. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya. Jadi siapa nanti akan bisa memberikan rezeki jika Allah menahan daripada rezekinya, ya. Yang konsepnya diantaranya apa? Ya, nek rezekinya sudah habis, umur ya sudah habis. Enggak salah penjelasan Imam Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauziyah itu, ya. Sehingganya untuk menjadikan orang yang meninggal salah satu keluarganya atau saudaranya menjadikan enteng, yakinlah jenazah yang meninggal itu karena apa? Rezekinya sudah habis. Gitu, ya. Yang mungkin kalau tadinya dengan sakit yang komplikasi yang sudah banyak, mungkin dari mana saja sudah dimasukkan untuk bisa masuk nutrisi, itu sudah semua, gitu kan. Ya ternyata memang sudah cukup rezekinya sampai di situ. Justru akan semakin tidak baik jika kemudian hidup. Artinya kan begitu. Nah, jadi penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seperti itu. Jadi ya sehingga kita akan enteng lah, ya iyalah takdir Allah, kan begitu, ya. Yang kadang kan kita belum cukup itu, ya, takdir Allah, ya. Mungkin kita masih akan berkatakan Allah bisa menakdirkan yang lain. Nah, mungkin kan begitu, ya. Tapi yang kedua, rezekinya memang sudah habis. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah. Justru nanti itu akan merepotkan jika tetap dalam kondisi hidup. Yang kelima, Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Ya. Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Ya, menciptakan daun, ya, dan tahu, ya, di mana daun dan biji itu jatuh, ya, yabisin, ya, di tempat yang kering ataukah tempat yang basah. Allah ngerti, kan gitu, ya. Allah ngerti, ya. Kalau kita tidak ngerti, ya, ya, di depan ada pohon itu daunnya ada berapa, kita nggak ngerti, ya. Yang sudah menguning berapa, yang masih hijau berapa, wah, kita nggak ngerti. Jangankan yang itu, yang jatuh di halaman depan aja kita nggak ngerti jumlahnya berapa, gitu, ya. Nah, semua makhluk tunduk kepada Allah dengan rububiyahnya, bahkan orang kafir dan musyrik, ya. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim sayaquluna lillahi afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul fa anna tusharun. Katakan, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya ars yang besar, yang memiliki ars yang besar? Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Ya, ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik, ya. Maka apakah kamu tidak bertakwa? Tapi kok kenapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi darinya azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakan,
Kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Fa annatus harun. Ya. Jadi tahu mereka dengan rububiyah Allah, ya, meyakini ya bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi yang 7 dan memiliki arsy yang mulia yang besar, ya, tapi mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka mengetahui bahwa pemilik segala sesuatu, pembuat adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi di mana apa? Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengenal Allah, ya. Ini ayat yang menunjukkan di mana bahwa orang-orang kafir musyrik pun ya mereka meyakini akan keberadaan Allah, terkait tentang rububiyah Allah. Jenis tauhid ini diakui semua orang, tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah fitrahnya untuk mengakuinya, melebihi fitrahnya pengakuan terhadap yang lainnya, sebagaimana perkataan para rasul, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, ya, di ayat yang ke-10. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata para rasul kepada mereka, apakah ada ragu-ragu terhadap Allah? Ya, apakah kalian adanya keraguan terhadap Allah, ya, pencipta langit dan bumi, ya. Afillahi syakun, apakah kalian ragu terhadap Allah? Fatiris samawati wal ard, sebagai pencipta langit dan bumi, ya. Yang karena apa? Ya itu sudah menjadi fitrahnya, ya. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan, ya. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Nanti diantaranya ada beberapa konsep para ulama untuk menunjukkan bahwa akan adanya Allah, sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan, sampai bahkan hatta sibyan, ya, sampai anak kecil pun memahami. Jadi anak kecil itu ketika sedang mainan, di belakang ada temannya yang Noel gitu ya, atau sedang baris berbaris ada yang Noel, ketika dia nengok ke belakang nggak ada yang ngaku, dia tetap nggak percaya. Saya kerasa kok ada yang Noel saya, nggak mungkin kalau nggak ada yang Noel. Dia terasa karena adanya toelan pasti ada yang Noel, ya. Adanya ciptaan Allah pasti ada yang menciptakan, ya. Di antaranya itu nanti untuk yakinnya bahwa akan adanya Allah, yaitu dengan apa? Ya, dengan terkabulnya doa, ya, dengan terkabulnya doa, ya. Jadi ketika dengan adanya doa kita dan dikabulkan oleh Allah, untuk menunjukkan adanya apa? Yang mengabulkan daripada doa, yang padahal mungkin pada kondisi-kondisi yang ekstrim, ya, seorang yang sudah vonis sakit, yang mungkin hidupnya tinggal sepekan, contoh mungkin begitu, dia menyampaikan kepada keluarga-keluarganya, tolong doakan saya, vonis dokter hidup saya tinggal 1 pekan, contoh mungkin begitu, karena dengan sakit yang diderita. Ternyata apa? Sepekan lewat, 2 pekan lewat, 1 bulan lewat, gitu kan, ya, 1 tahun lewat, ketika diperiksakan sudah hilang sakitnya. Nah, karena apa? Doa. Dan kalau Allah sudah menghendaki, ya tinggal untuk mengucapkan kun fayakun, maka akan jadi. Ya, artinya ya maha kuasa Allah, ya. Nah, dengan kemudian realisasinya itu karena apa? Doa. Yang untuk menunjukkan berarti apa? Adanya pengabul doa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bukti orang-orang kafir bertauhid dengan tauhid rububiyah, seperti diantaranya Fir'aun, ya, dengan kebengisannya, dengan kecongkaannya, dengan kejahatannya, kekejamannya. Namun demikian di hatinya masih tetap meyakini Allah, sebagaimana perkataan Musa alaihissalam kepadanya, ya. Itu qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adzunnuka ya Fir'aun mathbura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun seorang yang akan binasa, ya. Kemudian apa? Ini juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Al-An'am ayat yang ke-14 itu, ya. Dan mereka mengingkarinya, ya, karena dolim dan kesombongan, padahal hatinya
meyakini akan kebenaran. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Menentang, sombong, seolah-olah dia yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling ngerti, sehingga dia menolak kebenaran. Tapi apa? Di dalam hatinya wastaiqonatha anfusuhum. Ya, sebetulnya yakin, hatinya itu, anfusnya itu yakin. Ya, karena ya ketika dia mau berpikir, ya memang ya bukan Tuhan gitu loh. Apalagi artinya dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Gitu. Ketika orang lain mungkin akan melihat, oh iya dia adanya keutamaan dengan kerajaannya, dengan kekayaannya. Ya mungkin akan adanya ketaajuban, tapi dirinya ngerti tentang dirinya. Dalam surat apa itu yang orang paling ngerti tentang dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri, dalam surah Al-Qiyamah itu ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tapi sungguhnya manusia itulah yang paling ngerti tentang dirinya sendiri, ya. Yang paling ngerti tentang dirinya sendiri adalah dirinya. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, meskipun dia banyak memberikan alasan. Karena hujan, karena gini, karena belum punya uang, karena ini gitu ya. Padahal uangnya banyak tapi belum mau untuk bayar utang. Ya, orang lain mungkin nggak ngerti, mungkin yang ngertinya secara dohirnya tadi, ucapan dia, gitu kan? Tapi apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itulah yang paling ngerti tentang dirinya sendiri. Ya, makanya kan gitu. Musa kan ketika meruntuhkan kesombongan Firaun kan gampang. Dan ayat Al-Qur'an itu untuk membedah kesombongan orang-orang kafir Quraisy, kemudian pengagungan kepada berhala-berhala mereka, itu kan sangat sederhana sebetulnya konsepnya. Termasuk yang dilakukan oleh Firaun. Ketika Firaun memerintahkan kepada siapa? Kepada Haman untuk membuat piramid yang tinggi untuk melihat rob Musa. Ya kan begitu ya. Memang ada tah robnya Musa? Coba buat langit, kalau memang katanya robnya ada di atas, coba nanti akan kita intip, kita lihat apakah memang ada. Gitu kan. Musa menjawabnya sangat gampang. Hei Firaun, ya kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, kamu hidupnya baru berapa tahun ini sih? Ya kan gitu. Lah kalau kamu mengaku Tuhan, lah mbahmu dulu Tuhannya siapa? Kan kamu belum ada. Gitu kan? Lah emang Tuhan ada cuman ketika pada masa kamu. Lah dulu itu keteraturan alam semesta. Orang sebelum kita pun sudah banyak kehidupan manusia, binatang-binatang juga sudah ada. Lantas siapa yang menciptakan? Kalau kamu aja baru ada tahun sekian, contoh mungkin begitu. Terus kemarin siapa Tuhannya? Nah, bingung juga atau Firaun menjawab itu. Maka bisa jadi di kesendiriannya dia pun ngerti lah, aku tuh ya memang bukan Tuhan. Ya kan gitu. Tapi kan dengan sombongnya yang diabadikan oleh Allah itu, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Nah, maka di sini disebutkan begitu. Hatta Firaun, sampai pada Firaun dia pun meyakini akan rububiyah Allah. Ya, begitu pula orang-orang yang mengingkarinya di zaman ini, yang mengingkari Allah di zaman ini seperti komunis, ateis ya. Mereka hanya menampakkan keinginan ya, karena kesombongannya, akan tetapi pada hakikatnya secara diam-diam batin mereka meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ada tanpa pencipta, dan tidak ada satu benda pun kecuali yang ada yang membuatnya, dan tidak ada pengaruh apapun kecuali pasti ada yang mempengaruhinya. Ya, am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun am khuliqus samawati wal ard balla yuqinun. Ya, am khuliqu min khairi syai'in, apakah mereka diciptakan bukan dari sesuatu? Am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun. Yang padahal mereka pun enggak yakin dengan itu. Gitu kan? Karena mereka ngerti sebagai makhluk bukan khalik, ya. Adapun pengingkaran adanya Tuhan oleh orang-orang komunis saat ini hanyalah karena kesombongan dan penolakan terhadap hasil renungan dan pemikiran akal sehat. Ya, ini bahaya banget gitu loh. Ya, terkait tentang pengolahan akal yang diwarisi. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Mirasu Syekh Abi Murrah, itu warisan Syekh Abi Murrah. Ya, bapaknya pahit, yaitu siapa? Iblis, ya kan? Di mana apa? Satu bentuk yang menggunakan akal, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan begitu. Saya lebih baik dari dia. Ya, karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, akal-akalan terus yang kemudian apa? Di masa-masa kita yang dipopulerkan oleh Mu'tazilah.
yang munculnya orang-orang liberal yang hadir di universitas-universitas mengolah akal ya untuk menyebutkan tentang konsep kehidupan. Ya pasti nggak benar. Kalaupun kita mau pakai akal itu pun ya akalnya siapa yang akan kita ikuti? Kan begitu ya. Apalagi mengikuti akalnya orang barat, orang yang tidak beriman. Ya, akalnya orang yang beriman saja nggak boleh. Ya mungkin dia masih mengikuti konsep-konsep daripada aturan yang ada Al-Quran maupun As-Sunnah, itu pun kita nggak boleh, itu kan? Apalagi orang-orang yang jelas ya bukan Muslim dalam kondisi kafiran. Siapa yang seperti ini sifatnya, maka dia telah membuang akalnya dan mengajak orang lain untuk menertawakan dirinya. Jadi akhirnya ya apa ya? Orang kalau akalnya benar, sehat, itu ya nggak akan mungkin begitu. Kenapa? Karena keterbatasan daripada akal. Yang kalau nggak salah sering saya sampaikan ya, juga kalau nggak salah saya sampaikan di majelis ini. Ketika kita kembali beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 60-an, 70-an, ketika ada orang yang bercerita, nanti loh, pokoknya ada kita itu ngobrol dari sini sama Mekah itu bisa saling lihat loh, gitu kan? Orang pada zaman dulu, alah sampean ngelindur gitu ya, masuk ya, kelihatan orangnya iya bisa saling lihat, bisa saling tahu, iya, nyatakan kenyataan saat ini, gitu kan? Yang karena apa? Pada dulu keterbatasan akal, yang kemudian dikaji, diteliti, kemudian sampai bisa ternyata betul-betul terwujud. Video call dan sebagainya, artinya seperti itu ya. Hari ini bisa untuk dilakukan, tapi untuk orang-orang dulu nggak terpikir sama mereka, gitu kan? Tapi apa? Akal kita terbatas ya, sebagaimana dulu nggak terpikir untuk bisa seperti ini, seperti saat ini, karena keterbatasan daripada akal, artinya kan seperti itu. Nah, ini yang terakhir renungan. Perhatikanlah alam semesta ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, dengan segala bagian-bagiannya. Anda pasti mendapati semua itu menunjukkan kepada pembuat, pencipta, dan pemiliknya. Maka ya, mengingkari dalam akal dan hati terhadap pencipta semua itu sama halnya mengingkari ilmu itu sendiri dan mencampakkannya. Keduanya tidak berbeda. Ya. Nah ini qul ya, dan nanti ya sungguh luar biasa, sangat dahsyatnya. Yang hari ini yang dulu teman-teman kita yang mungkin mengambil ilmu yang murni, ilmu yang tidak mengaitkan dengan keimanan ya, hari ini itu sudah sangat luar biasa yang mereka kaitkan dengan keimanan, yaitu menunjukkan bahwa ya di situ akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pembuat radar yang begitu luar biasa. Saya ada ikhwan itu seorang pengusaha sapi termasuk besar di Lampung, begitu ya. Itu masya Allah ya. Jadi beliau karena di jurusan peternakan memang gizi sapi gitu ya, gizi sapi itu ya sempat menjadi dosen juga, artinya begitu. Tapi ketika beliau mengatakan ternyata Ustadz setelah saya ngerti Islam, bahwa itu ternyata masya Allah. Jadi kayak bahwa sapi itu jantan betina. Ketika mereka itu contoh yang betina itu sudah waktunya untuk dibuahi, itu mereka ngerti kalau di sekitar situ ada sapi jantan, gitu ya. Dari mana itu semua kemudian bisa diketahui? Ya tentunya adalah maha keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini konsepnya banyak merusak, ya, yaitu apa? Dengan cara disuntik pembuahan itu kan begitu ya. Dan tentunya itu sudah berbeda. Nah, ini maka Alhamdulillah para umahat, apa yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini terkait tentang tauhid ya, rububiyah, mudah-mudahan dapat kita pahami dan semakin menambahkan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah memiliki rububiyahnya dengan cakupan-cakupan yang tadi sudah kita kaji satu persatu ya. Wallahu taala a'lam.